salah. Yang pertama akan kita bahas adalah Oke. produk atau jasa tidak memberikan solusi untuk pelanggan. Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa. Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, jasa legalitas. Seperti itu, seperti Haki dan OSS. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, daftar merek, hak cipta dan sebagainya, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Betul sekali, langsung kontak aja ya. Oke Dede, kali ini kita mau bahas apa nih? Cuman kita bahasnya pelan-pelan ya, karena Dede kondisinya belum fit banget gitu ya. Baru bangun dari sakit gitu. Oke, jadi gini kan banyak banget permasalahan yang dihadapi oleh si business owner ya. Nah, dan permasalahan yang biasa dihadapi oleh si business owner itu yang pertama omset. Oke, omset. Omset gak naik-naik nih, kenapa ya omset gak naik-naik? Terus yang kedua biasanya profit. Oke, profit. Profit gak cukup. Ya nggak sih ya? Profit gak cukup sehingga yang terakhir mengakibatkan cash flow nggak lancar. Kalau cash flow nggak lancar itu bahaya banget karena kita nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa bayar operasional seperti listrik, air dan lain-lain seperti itu. Nah biasanya si business owner ini malah bikin solusi dengan membuat lini usaha baru dan buat produk baru. Oke. Padahal belum tentu itu adalah solusi. Yang jadi malah buat produk baru atau lini usaha baru itu malah bikin masalah baru. Iya, belum tentu solusinya lah ya itu. Bahkan bisa jadi masalah baru gitu ya. Nah, terus apa sih yang menyebabkan profit turun, omset nggak naik, dan cash flow nggak lancar? Biasanya ada beberapa yang salah. Yang pertama akan kita bahas adalah produk atau jasa tidak memberikan solusi untuk pelanggan. Gitu. Iya. Jadi produk kita ataupun jasa kita itu ternyata sebetulnya nggak dibutuhin. Sedangkan orang itu kan punya problem, punya hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Betul. Nah, karena tidak dibutuhkan, tidak memberikan solusi pada masalah-masalah klien kita, akhirnya ya gimana mau dibeli gitu. Karena nggak dipakai aja enggak. Iya. Bener nggak sih? Ibarat kata salah lah buat produk ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisa coba perbaiki produk kamu dulu nih. Iya, teman-teman misalkan jualan nasi di tempat orangnya makan bahan pokoknya itu sagu gitu. Nah, ya orang nggak belilah nasi gitu. Nasi bukan bahan pokok makanan saya. Solusinya berarti ya rubah si produk kamu. Bukan bikin produk baru. Tapi rubah produk kamu yang tadinya nasi jadi sagu. Malah bikin produk barunya malah bikin produk baru kentang, ya salah lah. Ya nggak sih? Iya. Nasi aja udah nggak suka apalagi kentang. Meskipun itu bisa jadi bahan pokok, tapi kan di daerah itu bahan pokoknya sagu gitu ya. Kalau kentang jadi tetap aja nggak masuk. Betul. Oke. Yang berikutnya adalah salah melayani konsumen. Ini misal gini, udah benar nih di daerah itu orang-orang yang makan nasi. Tapi ternyata di daerah situ banyaknya adalah lansia. Harusnya jual nasinya jangan jual nasi yang keras, tapi nasi yang agak lembek. Iya. Jadi produknya nggak diganti, cuman variasinya gitu. Olahannya ya. Iya, jadi kamu salah nih melayani konsumen dengan memberikan nasi tersebut. Harusnya bikin nasi yang agak lembek. Gitu. Nasi lansia lah ya, yang cocok buat dimakan buat lansia. Nah, yang berikutnya nih, berikutnya adalah produknya biasa aja, tidak ada pembeda dengan yang lain. Oke, kamu udah bener nih jualan nasi, tapi hanya nasi doang, nasi putih doang. Sedangkan di daerah tersebut
banyak banget orang yang jualan nasi. Cobalah kalau misalnya orang jualan nasi, kamu jangan jualan nasi aja, bisa nasi tersebut dijadikan burger misalnya. Kayak klien kita dulu, bukan klien ya, yang pernah diwawancarai. Iya, narasumber kita. Iya, narasumber kita dulu. Jadi beda tuh kan ya, wah ini nasi tapi kok kayak burger gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan itu jualannya jualan umum di situ gitu ya, ya kita harus ada ciri khasnya. Supaya orang tuh kenal gitu ya, produknya itu seperti apa, misalkan toko kitanya kayak gimana warnanya, logonya kayak gimana, misalkan kayak gitu ya. Nasi produknya pun kalau misalkan tadi semuanya banyak yang jualan nasi, ya harus ada bedanya. Nasinya apa nih misalkan? Iya, jadi intinya membuat hal yang beda dan memberikan value yang lebih. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah harga tidak sesuai dengan value yang diberikan. Misal, tadi kamu jualan nasi doang dia, nasi harganya 5.000, sedangkan ada kompetitor kamu jualan nasi burger yang ada isinya daging ayam, harganya 5.000 juga. Orang pilih mana? Ya pasti udah sama yang itu ya, ada ayamnya gitu. Jadi jangan sampai kamu tidak memperhatikan kompetitor harganya berapa. Gitu. Udah mah kamu jualan nasi doang, harganya sama dengan orang yang menjual yang ada isiannya. Iya. Itu salah banget. Minimal itu ya sama lah ya, biar tidak juga terjadi perang harga. Kalau misalkan diturunin, nanti malah perang harga gitu, malah chaos ntar. Ya minimal kamu jualannya ya tadi nasinya dikasih varian gitu. Iya, biar setara gitu ya. Yang satu misalkan kompetitor kita isi ayam, ya kita carilah sesuatu yang bisa menyaingi itu gitu. Betul. Dan berbeda tentunya. Betul. Gitu ya. Misal kamu jadi isi telur. Iya. Gitu. Yang terakhir adalah salah memilih channel jualan. Udah tahu orang-orang sekarang megangnya handphone, dia ngiklannya di koran. Iya. Sedangkan penjualan koran juga nggak terlalu bagus gitu ya. Betul. Akhirnya informasi yang mau kita sampaikan, jualan kita nih, nggak kesampaikan ke orang-orang. Jadi nggak tahu juga, jadi ya nggak beli gitu kan. Iya. Nah, jadi itu ya, ketika kamu mengalami masalah omset turun, profit turun, atau cash flow nggak jalan, jangan langsung memutuskan membuat usaha yang baru ataupun membuat produk yang baru. Tapi ulik dulu nih permasalahan apa saja yang ada di dalam bisnis kamu dan sesuaikan dengan lingkungan ataupun pelanggan yang kamu hadapi. Iya, dan tadi itu adalah kemungkinan kesalahan yang banyak biasanya dilakukan gitu. Betul ya sama sekali. Pelaku usaha. Betul sekali. Ketika mengalami permasalahan yang tadi gitu ya. Betul sekali. Yang omsetnya kurang. Betul. Gitu ya, profit nggak naik. Profitnya nggak naik. Terus gitu. Cash flow-nya nggak lancar. Nggak lancar. Kemungkinan masalah-masalahnya yang tadi itu terjadi itu. Betul sekali. Gitu ya. So, jadi jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat kamu untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya kalau misalkan lagi bisnis dan mengalami kesulitan yang tadi bisa tahu nih kesalahan-kesalahannya itu apa aja dan cara penanganannya kayak gimana kayak gitu ya. Sekali. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.